Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang disusun oleh Merinda Rizkasari, Merinda Wahyu, Hani Imroatin, Iti Hafia, Renaldi Maulana, Arif Dimastiar, Reza Naditya Saputra, Stefani Berlian, Kelvin Ronaldo Tamba, Mary Arsa Stefantarigan, Faisal Fit dari Fakultas Hukum Muhammadiyah. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, tim penyusun dapat menyelesaikan buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan penulisan paduan ini untuk membantu mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah yang sesuai dengan etika kependidikan, keilmuan, dan peraturan yang berlaku. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah menyusun permasalahan keilmuan dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pendahuluan karya tulis ilmiah. Saya Kivi Elvia, di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. 1. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi tentang gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmu ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang tepat. Hal ini kemudian menjadi sesuatu yang perlu ditindaklanjuti sehingga ciri keilmiahan sebuah teks tidak hanya dipahami secara naluri, akan tetapi didasarkan pada data atau teori tertentu. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, linguistik sistematik fungsional memandang teks sebagai sebuah objek kajian untuk menemukan makna keilmiahannya, sebuah karya ilmiah atau teks akademik. Kontribusinya terhadap pemahaman teks menunjukkan bahwa analisis linguistik sistematik fungsional mampu membuktikan keilmiahan sebuah teks yang sederhana, padat, objektif, dan logis. Dalam hal ini, pembuktian makna secara metafora gramatika. Berbicara tentang metafora gramatika dalam analisis suatu teks, maka dalam bidang linguistik sistematik dikenal dua jenis metafora, yaitu metafora leksial dan metafora gramatikal. Penelitian tentang metafora gramatikal telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya. Dari kalangan mahasiswa maupun dosen, penelitian metafora gramatikal banyak dilakukan dalam meneliti teks terjemahan. Peneliti tersebut dilakukan oleh Nada Ahlada dan Tina Riazin. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Merinda Wahyu. Di sini saya Merinda Wahyu, saya akan menjelaskan tentang bab 1. Di sini ada jenis-jenis dan sistematika karya tulis ilmiah sebagai tugas dalam perkuliahan. Yang A, ada esai. Esai adalah karya tulis yang berupa opini atau pendapat terhadap suatu permasalahan. Permasalahan yang dibahas bisa berupa hal-hal yang sedang terjadi atau yang menarik untuk dibahas secara mendalam. Pada umumnya, esai dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu deskriptif. Esai deskriptif biasanya bertujuan menciptakan kesan tentang seseorang, tempat, atau benda yang memberikan rincian nyata untuk membawa pembaca pada visualisasi dari subjek yang dibahas. Mahasiswa dapat menulis esai dalam berbagai jenis sesuai dengan sudut pandang dan tujuan penulisannya. Secara umum, esai memiliki 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan simpulan.
yang berisi latar belakang atau situasi terbaru terkait dengan permasalahan, alasan pengambilan permasalahan tersebut, dan pemaparan topik. Yang B ada review buku atau bab bukual atau artikel. Dosen pada setiap mata kuliah biasanya merekomendasikan mahasiswanya untuk membaca buku, baik buku yang menjadi sumber bacaan wajib maupun rujukan. Bahkan beberapa di antaranya menugaskan mahasiswa untuk membuat review buku atau bab buku atau artikel. Mereview artikel merupakan upaya untuk membaca, memahami, mengevaluasi artikel. Artikel yang direview dapat berasal dari majalah, ilmiah, populer, atau jurnal. Untuk kepentingan penulisan tugas akhir perkuliahan, mahasiswa sebaiknya membuat review artikel jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. C. Ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu proses persoalan sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian dengan suatu tema yang disampaikan dalam suatu pertemuan yang berkenaan dengan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen dan yang harus diselesaikan secara tertulis oleh mahasiswa. Struktur penulisan makalah terdiri dari 1. Judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Isi dan pembahasan, 5. Simpulan, dan 6. Daftar pustaka. Langkah-langkah penulisan makalah yaitu 1. Membuat dan membatasi topik. Yang kedua, membuat kerangka dan mengumpulkan bahan. 3. Membaca pustaka dan menentukan bagian-bagian penting yang akan dirujuk. 4. Menulis draft makalah. 5. Menyunting sendiri draft makalah. Dan yang keenam, menyempurnakan makalah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Hanif Imro'atin. Jadi saya akan menjelaskan tentang D. Artikel jurnal. Akhir-akhir ini masyarakat akademik baik di dalam maupun luar negeri dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah sesuai dengan bidang keilmuan yang dikaji. Artikel yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah. Selain itu ditulis dengan tata cara ilmiah. Juga harus mengikuti pedoman yang dipersyaratkan oleh jurnal ilmiah yang akan dituju secara umum. Struktur artikel ilmiah berbasis hasil penelitian dan non-penelitian relatif sama. Perbedaannya, pada artikel ilmiah non-penelitian tidak ada bagian metode penelitian, temuan dan pembahasan. Struktur artikel ilmiah berbasis hasil penelitian terdiri atas 10 bagian utama yaitu 1. Judul, 2. Barisan kepemilikan, 3. Abstrak, 4. Kata kunci, 5. Pendahuluan, 6. Metode penelitian, 7. Hasil dan temuan, 8. Pembahasan, 9. Simpulan dan saran, serta 10. Daftar rujukan. Adapun struktur artikel ilmiah non penelitian terbagi menjadi 8 bagian yaitu 1. Judul, 2. Baris kepemilikan, 3. Abstrak, 4. Kata kunci, 5. Pendahuluan, 6. Pembahasan, 7. Simpul dan saran. Monograf. Monograf adalah bentuk suatu tulisan yang lebih spesifik dari suatu kajian ilmu. Menurut Kemenristek-Dikti, monograf merupakan tulisan ilmiah berbentuk buku yang ber-ISSN atau ISBN. Topik pembahasan dalam monograf substansinya hanya memuat satu topik sesuai dengan kompetensi penulis. Sistem penulisan monograf pada dasarnya tidak ada ketentuan jumlah bab dalam suatu monograf. Namun setidak-tidaknya memuat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Hasil dan pembahasan. Dan 4. Daftar pustaka. F. Review jurnal, suatu karya tulis ilmiah yang baik beranjak dari suatu permasalahan yang didukung dengan jurnal ilmiah atau jurnal penelitian. Menurut Paine, review jurnal bukan merupakan tinjauan calon penulis menyukai dari jurnal atau karya tertulis tertentu. Akan tetapi melihat apakah penelitian itu valid dan memberi tahu calon penulis sesuatu yang baru.
Selain itu, mereview jurnal juga dapat memudahkan dalam menyelesaikan suatu karya tulis ilmiah. Adapun langkah-langkah calon penulis mereview jurnal sebagai berikut. 1. Calon penulis terlebih dahulu mencari jurnal atau alamat web jurnal ilmiah, bukan web blogger, sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan ditulis. 2. Mengunduh artikel jurnal tersebut. 3. Melakukan review dengan format sebagai berikut. A. Judul. B. Jurnal. C. Volume dan halaman. D. Tahun. E. Penulis. F. Tanggal. G. Tujuan penelitian. H. Subjek penelitian. I. Metode penelitian. J. Definisi operasional dan variabel. K. Instrumen penelitian. I. Langkah penelitian. M. Hasil penelitian. N. Kelebihan penelitian. Dan O. Kekurangan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Merinda Ariska. Saya dengan Merinda Ariska, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir perkuliahan. Karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir perkuliahan mencakup 3 jenis. Yang pertama, skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tesis untuk memperoleh gelar magister, sedangkan disertasi untuk memperoleh gelar doktor. Skripsi disusun menggunakan metode ilmiah sistematis untuk menghasilkan suatu simpulan yang bersifat objektif, logis, dan empiris. Penulisan skripsi bertujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sesuai dengan bidang ilmunya. Untuk tesis, merupakan karya ilmiah yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Tesis sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Mahasiswa harus mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Selain itu, mahasiswa harus mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori baru yang dapat dibuktikan secara fakta, secara empiris dan objektif. Jadi dari perbedaan dari ketiga jenis-jenis karya ilmiah tersebut, secara umum perbedaan dari ketiga itu adalah terletak pada bobot akademisnya. Disertasi, bobot akademisnya lebih besar daripada tesis, dan tesis, bobot akademisnya lebih besar daripada skripsi. Selain itu, permasalahan yang dibahas dari ketiga karya tulis ilmiah itu berbeda-beda sesuai dengan yang saya jelaskan dari masing-masing jenis-jenis tadi. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Stefani. Saya, Stefani Brilian Indonesia, akan mulai dari penjelasan dari Merinda Ariska. Penulisan proposal, skripsi, dan artikel jurnal. A. Proposal. Proposal skripsi diseminarkan untuk mendapatkan penyempurnaan sehingga dapat mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian skripsi. Proposal skripsi mengacu pada permasalahan aktual dan diharapkan memiliki kontribusi untuk pengembangan ilmu maupun kepentingan praktis dalam bidang kajian yang diteliti. B. Skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi tugas akhir mahasiswa S1 sehingga berhak menyandarkan gelar sarjana pendidikan. Skripsi merupakan wahana untuk melatih mahasiswa merancang, melakukan proses serta mengkomunikasikan hasil peneliti secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. C. Artikel jurnal. Artikel ilmiah merupakan sarana untuk mempublikasikan
hasil karya ilmiah yang berbentuk artikel ilmiah kepada kalangan yang lebih luas. Agar jurnal ilmiah tersebut dapat diterima kalangan nasional atau internasional, maka aspirasi, wawasan, dan gaya selingkuhnya harus mengacu pada standar nasional maupun internasional. Penulisan artikel jurnal harus memenuhi 3 unsur, yaitu kesesuaian bidang ilmu, tata bahasa yang baku, dan gaya khusus yang dipersyaratkan penerbitan jurnal. D. Penelitian payung. Penelitian payung merupakan penelitian yang dilaksanakan bersama-sama oleh dosen mahasiswa. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pengalaman penelitian bagi mahasiswa saat akan menghadapi tugas akhir, sehingga mahasiswa yang dapat menyelesaikan tugas akhir pada waktu. Dengan demikian sehingga penelitian payung. Demikian dari saya, yang dilanjutkan oleh rekan saya. Saya di sini mau melanjutkan penjelasan dari Saudari Fani. Penjelasan sistematika penulisan proposal skripsi, dan artikel jurnal. 1. Penjelasan proposal terdiri dari 1. Bagian pembuka proposal skripsi. Bagian pembuka mencakup halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 2. Bagian isi proposal skripsi. Bagian isi proposal skripsi tidak disusun berdasarkan bab, namun menggunakan sistematika penomoran awal dengan huruf kapital. 3. Judul proposal skripsi dirumuskan dalam satu kalimat ringkas, komunikatif, dan bersifat afirmatif. 4. Latar belakang masalah. Latar belakang berisikan uraian untuk mengantarkan membaca ke dalam pembahasan suatu masalah, dan berisikan uraian hal-hal sebagai berikut. A. Penjelasan yang mengantarkan penulis ke arah masalah. B. Penjelasan tentang alasan pentingnya pembahasan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan umum tentang objek atau fenomena spesifik yang diteliti. 5. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian memperlihatkan pernyataan hasil yang ingin dicapai peneliti setelah melakukan penelitian. 6. Manfaat penelitian. Manfaat dari segi kebijakan, yakni manfaat yang membahas perkembangan kebijakan formal dalam bidang yang dikaji, dan manfaat praktis. Nomor 7. Definisi operasional. Mengemukakan pembatasan dari istilah-istilah yang diberlakukan dalam penelitian sehingga tercipta makna tunggal terhadap pemahaman permasalahan. 8. Metode dan desain penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan penelitian. Pada penelitian skripsi terdapat pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan peneliti, yakni pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, serta campuran antara kualitatif dan kuantitatif. 9. Subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting. 10. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Rancangan pengumpulan data mencakup jenis data yang akan dikumpulkan, alasan pemakaian suatu teknik pengumpulan data, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan ketentuan pengolahan data yang berhasil dikumpulkan. 11. Teknik analisis data. Rancangan analisis data merupakan data yang berkaitan dengan teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti. Pada penelitian yang bersifat hubungan atau hubungan sebab akibat, dapat digunakan teknik perhitungan data yang difungsikan untuk memprediksi keberadaan dan pada populasi melalui perhitungan data sampel seperti korelasi, regresi, analisis diskriminasi, analisis beda, dan sejenisnya. 12.
prosedur penelitian. Bagian ini menjelaskan prosedur aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan tahap akhir penelitian. 13. Jadwal penelitian. Proposal dilengkapi dengan jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Yang bagian akhir proposal, 1. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, artikel di dalam majalah atau surat kabar. Nomor 2. Lampiran. Lampiran proposal merupakan keterangan atau informasi tambahan yang dianggap perlu untuk menunjang kelengkapan proposal skripsi. Keterangan yang dapat dilampirkan bergantung pada jenis, sifat, dan tujuan penelitian. Sekian dari saya, lalu dilanjutkan oleh Saudara Ari, yaitu penjelasan skripsi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Reza. Nama saya Renaldi Maulana Alfarisi. Penjelasan skripsi. Skripsi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah pembuka. Pembagian pembuka terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman mutu, dan persembahan halaman pernyataan. Keaslian skripsi, kata pengantar, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran. Bagian kedua yaitu isi skripsi yang berisi bab 1, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah. Bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan. Peneliti harus dapat memberikan latar belakang mengenai topik atau isu yang diangkat dalam penelitian secara menarik sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Identifikasi masalah. Tujuan identifikasi masalah yaitu agar peneliti mendapat jumlah masalah yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan umum tentang konsep dan fenomena spesifik yang diteliti. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian memperlihatkan pernyataan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti setelah melakukan perumusan tujuan penelitian terkait langsung dengan pernyataan rumusan masalah tersebut. Manfaat penelitian berfungsi untuk menegaskan kegunaan penelitian yang dapat diraih setelah penelitian berlangsung. Definisi operasional. Definisi operasional mengemukakan hal-hal berikut: pembatasan dari istilah-istilah yang diberlakukan dalam penelitian sehingga tercipta makna tunggal terhadap pemahaman permasalahan. 2. Penyimpulan terhadap pembatasan istilah dalam penelitian memperlihatkan makna penelitian hingga mempermudah peneliti dalam memfokuskan pembahasan masalah. Sistematika skripsi. Bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi yang menggambarkan kandungan setiap bab, urutan penulisan, serta hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Selanjutnya, penjelasan artikel. Artikel terdiri dari judul. Judul dirumuskan dalam satu kalimat diringkas, komunikatif, dan bersifat afirmatif. Nama penulis, yakni nama pembuat artikel, tidak dilengkapi dengan gelar yang dimiliki oleh penulis. Abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Titik dengan jelas satu spasi, abstrak. Dalam bahasa Inggris dengan huruf miring. Kata kunci atau keyword adalah istilah utama yang digunakan dalam artikel jurnal. Pendahuluan berisikan ringkasan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori yang mendasari kerangka pemikiran dan hipotesis jika ada. Metode penelitian. Bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini berisikan uraian hasil penelitian pembahasan yang bersifat analisis, hasil pemikiran membuat artikel jurnal berdasarkan fenomena hasil
pengolahan data, dan penelitian. Simpulan dan saran. Bagian ini berisi penjelasan lengkap tentang simpulan dan saran dari bab dan isi yang di atas. Daftar pustaka. Bagian ini berisi sumber atau referensi yang ditunjuk dalam jurnal. Ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal. Saya Arif Dimastiar, saya akan melanjutkan dari pembahasan Renaldi. Ketentuan teknis penulisan karya tulis ilmiah. Yang A, bahan dan teknik pengetikan. Dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kertas. Kertas yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah adalah kertas HBS. 80 gram untuk karya tulis ilmiah dengan ukuran A4. Yang kedua, jenis huruf. Dan jenis huruf juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, naskah pada karya tulis ilmiah seluruhnya menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12, kecuali judul bab dengan ukuran font 14. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk judul bab, subbab, tabel, gambar, dan lampiran. Yang ketiga, huruf miring atau italik digunakan dalam istilah kata dalam bahasa asing. Setelah itu yang ketiga, batas pengetikan di tepi kertas untuk naskah karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang A, tepi atas 3 cm, header 2 cm. Yang B, tepi bawah 3 cm, footer 2 cm. Yang C, tepi kanan 4 cm. D, tepi kanan 3 cm. Setelah itu yang keempat, format. Setiap judul bab dimulai halaman baru. Dititik dengan huruf kapital diletakkan di tengah atau center bagian atas halaman. Yang kelima, spasi. Jarak antar baris dalam teks adalah 1,5 spasi. Termasuk kalimat judul, subjudul, subbab, judul tabel, dan judul gambar. Serta judul lampiran adalah 1,5 spasi. Yang keenam, penggandaan. Penggandaan sendiri dibagi menjadi 2. Yang A, skripsi yang sudah disetujui pembimbing dan pimpinan program studi setelah digandakan sebanyak 2 rangkap. Yang B, bagian awal dicetak tidak bolak-balik, sedangkan bagian isi dan lampiran skripsi dicetak bolak-balik pada kertas HBS 80 gram ukuran A4. Setelah itu B, penomoran halaman. Yang pertama, halaman bagian awal. Yang kedua, halaman bagian utama. Yang ketiga, halaman bagian akhir. Yang keempat, batas halaman. Jumlah halaman batang tubuh atau isi skripsi minimal 100 halaman dan maksimal 250 halaman. Untuk lampiran hanya memuat butir-butir yang dibagi menjadi 7. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Yang kedua, instrumen penelitian. Yang ketiga, rekap data hasil penelitian. Yang keempat, sampel foto kegiatan dan contoh isian instrumen penelitian, maksimal 3. Kemudian yang kelima, SK pembimbingan dan perizinan. Yang keenam, bukti pemeriksaan Turnitin dari admin program studi dan daftar riwayat hidup. C, kutipan. Pengutipan adalah cara menuliskan teks kutipan dari sumber bacaan ke dalam teks naskah yang sedang ditulis. Tata cara pengutipan mengacu kepada Publication Manual of the American Psychological Association. Edisi ke-6 terdapat 2 tipe pengutipan, yaitu yang pertama, kutipan langsung kurang dari 40 kata. Yang kedua, kutipan langsung 40 kata atau lebih. Yang ketiga, kutipan sebagian dihilangkan. Yang keempat, cara mengacu kutipan tidak langsung. Setelah itu D, daftar pustaka. Ketentuan dalam penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka disusun secara alfabetis, tidak hanya huruf terdepannya, tetapi juga kurung
judul karangan atau buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Yang ketiga, daftar pustaka. Yang keempat, huruf pertama dari baris pertama masing-masing pustaka diketik tepat pada garis tepi tanpa ketukan. Yang kelima, apabila nama pengarang sama dan judul berbeda, maka nama pengarang dituliskan kembali. Yang keenam, penulisan nama pengarang diawali dengan nama keluarga atau dibalik. Yang ketujuh, setiap sumber rujukan yang dikutip dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang kedelapan, tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi yang tidak pernah dirujuk dalam teks. Yang kedelapan, tidak diperkenankan menyantumkan sumber. Yang kesembilan, khusus sumber rujukan yang diambil dari internet harus berupa artikel dan makalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kesepuluh, penulisan karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris ikuti sistem penulisan yang dianjurkan oleh APA sesuai dengan versi aslinya dalam bahasa Inggris. Yang E, mendelay. Pengertian mendelay. Saat ini banyak sekali bermunculan perangkat lunak, citation, dan referensi manager yang menawarkan berbagai fitur yang memudahkan penulis maupun dosen pembimbing untuk melacak keaslian referensi yang digunakan oleh mahasiswanya. Salah satu perangkat lunak, citation, dan referensi manager adalah Mendeley. Mendeley adalah sebuah aplikasi atau piranti lunak yang dapat memudahkan penggunanya dalam mengolah database ilmiah, baik berupa skripsi, jurnal, e-book, dan referensi lainnya untuk membantu menemukan data penelitian dan berkolaborasi online. Mendeley sebagai perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation dan referensi manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Selanjutnya F, penjelasan teknik penulisan, yang dibagi beberapa bagian. Yang pertama, halaman sampul. Yang kedua, halaman pernyataan orisinilitas. Yang ketiga, halaman pengesahan. Yang keempat, halaman mutu dan persembahan. Yang kelima, kata pengantar. Yang keenam, abstrak. Yang ketujuh, daftar isi. Yang kedelapan, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lain. Selanjutnya, yang G akan dijelaskan oleh Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Faisal Alafid. Saya akan meneruskan presentasi dari Mas Arif Dimas, yaitu adalah kesalahan yang sering terjadi pada penulis karya ilmiah. Yang pertama, pedoman umum yang mudah diingat. Pada bagian ini akan disajikan pedoman ringkasan mengenai cara penulis skripsi. Para mahasiswa dapat menguasainya dengan mudah. Unsur yang positif akan ditulis dahulu, kemudian yang negatif. Yang kedua adalah ejaan dalam penulisan. Di dalam karya ilmiah ternyata masih ada penggunaan ejaan yang tidak tepat. Di bawah ini ditunjukkan penulisan yang harus diikuti, yaitu yang pertama, A, imbuhan harus diserangkaikan dengan kata-kata yang diikutinya. Yang B, gabungan kata harus ditulis terpisah pada waktu mendepak. B, gabungan kata yang harus ditulis terpisah. Yang C, imbuhan sarapan harus digabungkan dengan kata yang diikutinya. D, imbuhan yang merupakan korpus ditulis disatukan. E, menulis bab 1, bab 2, dan bab selanjutnya. F, uraian kata yang bukan kalimat tidak diakhiri dengan titik. Misalnya, surat puasa tanggal 30 Oktober 2016. Keterangan yang diawali kalimat diikuti koma. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa bahagia atas representasi yang diraih. H, kata penghubung pada kalimat majemuk serta didahului koma, titik, sedangkan dan. I, kata dan perincian didahului dengan koma atau titik koma. J, nama dirinya digunakan sebagai nama jenis ukur atau ukuran tulis dengan huruf kecil, contohnya seperti jeruk Bali 12 pol, beras Cianjur. K,
kata saing, kata judul majalah, digarisbawahi atau cetak miring. A. Kesimpulan, karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha untuk mendapatkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberikan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Baik, terima kasih. Taufik wal Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pedoman penulisan karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha untuk menawarkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembacanya. Karya ilmiah antara lain makalah, proposal, skripsi, tesis, disertasi, dan kertas kerja. Penulisan atau format penyusun setiap karya ilmiah memiliki struktur yang tetap. Banyak hal yang mempengaruhi kenapa sebuah karya ilmiah memiliki perbedaan tergantung setiap kebutuhan. Saran dari pedoman penulisan karya ilmiah, semoga peneliti lain dapat mengembangkan serta memperbaiki pengetahuan mengenai format penyusun sebuah karya ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok 14. Terima kasih.